Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Aulia Syifa Hasanah, mahasiswa program studi aquaculture Universitas Gadjah Mada. Pada kesempatan ini, saya akan membahas topik yaitu dampak perubahan iklim terhadap keanekaragaman hayati dan populasi sumber daya ikan. Perubahan iklim merupakan isu global yang mempengaruhi berbagai sektor, termasuk perikanan. Kenaikan suhu air laut, perubahan pola arus, peningkatan kejadian badai ekstrim, dan penurunan kualitas habitat perairan memberikan dampak signifikan terhadap keanekaragaman hayati serta populasi sumber daya ikan. Dampak ini tidak hanya dirasakan oleh ekosistem laut, tapi juga pada perairan tawar seperti sungai, danau, hingga waduk. Selanjutnya kita akan membahas dampak pada biodiversitas. Pertama, mari kita bahas terhadap biodiversitas ikan. Yang pertama, perubahan distribusi spesies. Ikan akan cenderung berpindah ke wilayah dengan kondisi lingkungan yang lebih sesuai. Misalnya, ikan pelagis kecil seperti sarden berpindah ke perairan yang lebih dingin ketika suhu permukaan laut meningkat. Kedua, kehilangan habitat. Seperti terumbu karang mengalami bleaching akibat kenaikan suhu dan keasaman laut. Hal ini menurunkan keanekaragaman hayati karena banyak ikan karang kehilangan tempat hidupnya karena terumbu karangnya tidak ada. Selanjutnya yang ketiga yaitu gangguan siklus hidup. Banyak spesies ikan yang siklus reproduksinya bergantung pada suhu dan musim. Perubahan iklim membuat musim pemijahan tidak sinkron dengan ketersediaan pakan alami, sehingga menurunkan keberhasilan reproduksi ikan tersebut. Yang terakhir, ada ancaman kepunahan spesies endemik. Contohnya ikan-ikan yang hanya hidup di habitat tertentu, misalnya di danau tropis, berisiko punah jika lingkungan berubah secara drastis. Selanjutnya, perubahan iklim juga mempengaruhi populasi sumber daya ikan yang menjadi basis perikanan tangkap dan budidaya. Pertama, penurunan stok ikan komersial. Misalnya tuna dan cakalang itu kan yang sangat sensitif terhadap perubahan suhu dan arus laut. Yang kedua, fluktuasi produktivitas primer. Perubahan iklim mempengaruhi ketersediaan fitoplankton dan zooplankton sebagai pakan alami ikan. Jika produktivitas menurun, maka populasi ikan juga ikut menurun. Selanjutnya, peningkatan penyakit terhadap ikan. Suhu yang tinggi mempercepat pertumbuhan bakteri patogen dan parasit, sehingga menambah tekanan pada populasi ikan. Yang terakhir, dampak sosial ekonomi yang timbul. Penurunan populasi ikan berpengaruh pada nelayan dan masyarakat pesisir yang menggantungkan hidupnya pada perikanan. Itulah dampak pada populasi sumber daya ikan. Selanjutnya kita akan membahas studi kasus. Contohnya, penelitian FAO mencatat bahwa di wilayah tropis, produktivitas perikanan diprediksi akan menurun hingga 30% akibat perubahan iklim. Sementara itu, di Indonesia, beberapa daerah melaporkan pergeseran musim penangkapan ikan pelagis kecil yang semakin tidak menentu. Lalu apa yang bisa dilakukan untuk menjawab studi kasus tersebut? Pertama, kita bisa melakukan mitigasi melalui pengurangan emisi karbon, rehabilitasi ekosistem pesisir seperti mangrove, padang lamun, dan terumbu karang. Yang kedua, kita bisa beradaptasi melalui pengelolaan perikanan berbasis ekosistem, penggunaan teknologi ramah lingkungan, serta diversifikasi usaha nelayan untuk mengurangi ketergantungan pada satu jenis ikan. Yang terakhir, kita bisa melakukan riset dan monitoring untuk memprediksi dinamika stok ikan dan mendukung kebijakan berbasis data ilmiah. Kesimpulan dari permasalahan ini yaitu perubahan iklim membawa dampak serius terhadap biodiversitas dan populasi sumber daya ikan. Perubahan distribusi spesies, penurunan stok ikan, serta kerentanan sosial ekonomi menjadi tantangan nyata yang harus dihadapi. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi antara pemerintah,
akademisi, masyarakat, dan sektor swasta dalam upaya mitigasi dan adaptasi tersebut. Demikian presentasi saya mengenai dampak perubahan iklim terhadap Selain contoh global, mari kita lihat dampak perubahan iklim di Indonesia. Indonesia sebagai negara kepulauan sangat rentan karena sebagian besar masyarakat pesisir bergantung pada sumber daya perikanan. Contohnya di perairan Laut Jawa. Nelayan melaporkan hasil tangkapan ikan kembung dan tongkol semakin sulit diprediksi. Hal ini disebabkan musim angin barat dan timur tidak menentu. Yang kedua, Danau Toba di Sumatera Utara mengalami peningkatan suhu air dan penurunan kualitas lingkungan. Hal ini berpengaruh pada keberlangsungan budidaya ikan nila, termasuk resiko kematian massal ikan. Yang ketiga, wilayah timur di Indonesia, contohnya Maluku dan Papua. Wilayah itu kan dikenal sebagai pusat keanekaragaman hayati laut. Namun, kenaikan suhu berpotensi mengancam terumbu karang, padang lamun, serta ikan karang yang menjadi sumber pangan dan ekonomi masyarakat setempat. Perubahan iklim juga menambah kerentanan sosial. Nelayan tradisional yang menggunakan perahu kecil lebih sulit melaut ketika gelombang semakin tinggi dan cuaca ekstrim. Akibatnya, pendataan berkurang dan tingkat kesejahteraan mereka terancam. Lalu bagaimana peran kita sebagai mahasiswa dan generasi muda? Yang pertama, kita bisa berkontribusi lewat riset ilmiah tentang kualitas perairan, stok ikan, dan strategi adaptasi perikanan. Yang kedua, melalui inovasi teknologi seperti sistem monitoring berbasis IoT untuk memantau suhu, salinitas, dan kualitas air secara real time. Yang ketiga, kita bisa mengedukasi masyarakat di daerah pesisir agar lebih siap menghadapi perubahan iklim, misalnya dengan diversifikasi usaha dan budidaya berkelanjutan. Dengan langkah-langkah kecil tadi, kita dapat mendukung upaya mitigasi dan adaptasi yang dilakukan pemerintah dan dunia internasional.